Shalom warga kerajaan, tema kita agak menarik yaitu Godfidence in Influence. Kalau kamu tidak punya Godfidence, tidak akan punya pengaruh dalam dunia ini. Dan apa itu Godfidence? Saudara yang kasih, saya percaya itu adalah confidence in God. Confidence in God, His ability, kemampuannya, dan juga rencananya. Kita melihat contoh dalam perjanjian lama dulu ada dua tokoh, saya bicarakan 2 minggu ini dan juga nanti dalam 2 minggu berikutnya contoh dari perjanjian baru. Oke, kita melihat confidence itu adalah confidence in God di dalam Ibrani pasal 11 setelah Musa lahir. Jadi a new pengharapan yang baru, a new hope. Selama begitu lama bangsa Israel dijajah 400 tahun lebih. Kalau orang dijajah terlalu lama itu kehilangan jati diri, kehilangan percaya diri sama sekali. Mereka adalah bangsa budak. Kita lihat bagaimana keluar dari Mesir cuma 1 hari, tetapi mengeluarkan Mesir daripada bangsa Israel it takes 40 years, dan itu pun masih belum semuanya. Setelah dia lahir mereka melihat anak ini mungkin adalah savior atau juru selamat yang dijanjikan dalam perjanjian antara Abraham dengan Yahweh. Dan mereka menyembunyikan anak ini dengan tidak takut akan murka raja. Kita tahu bagaimana perintah Tuhan lebih tinggi daripada perintah politik ataupun pemerintah manapun. Dan satu mereka menghadapi satu perintah adalah semua anak laki-laki Ibrani harus dibunuh ketika lahir. Bahkan dimasukkan ke dalam sungai Nil dan jadi makanan buaya dan kuda Nil. Dan kita melihat di sini iman itu adalah nama yang paling tepat untuk Godfidence. Saudara, saya dulu hidup dengan percaya diri, confidence sampai 28 tahun. Dan apa yang saya dapatkan, kehancuran dan juga hidup dalam tanpa Tuhan itu betul-betul saudaraku mengalami disaster. Tetapi sejak saat itu ketika confidence saya habis karena bangkrut, karena sakit keras, hampir mati, maka hidup saya dimulai dengan Godfidence. Selanjutnya kita melihat efek daripada orang tua yang beriman. Putri pertama itu menjadi Nabiah. Putra kedua Harun menjadi imam besar. Dan tentu saja tentang Musa. Dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Musa setelah dewasa menolak disebut jadi putrinya Firaun. Bisa defy atau menolak segala privilege yang ditawarkan oleh dunia. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata bersama saya, sementara. Dan dia menganggap penghinaan karena Kristus yaitu lebih daripada semua kekayaan harta Mesir. Jangan lupa ya, kalau dia menerima sebagai putri pada Firaun, putra daripada putri Firaun, dia dalam garis keturunan akan memerintah. Tetapi dia memilih untuk kerajaan yang lebih besar. Itulah Godfidence. Dan kemudian dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Beberapa hamba Tuhan berkata ketika dia melarikan diri, tidak itu takut. Tetapi keluar bersama umat Allah. Dan dia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Dia dididik dengan pendidikan Mesir. Tetapi Godfidence ketika Tuhan bilang sembelih seekor domba, laburkan di ambang pintu supaya malaikat pembinasa tidak, yaitu akan menyerang. Dan kemudian dia menyeberang ke laut Teberau. Akibatnya Yosua dan semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan penuh kemenangan. Itu influence-nya luar biasa kepada bangsa. Kemudian juga bagaimana mereka meruntuhkan Yeriko. Iman itu menurun dari satu keluarga, Amram Yochebed. Lalu kemudian kepada Musa dan saudaranya. Dan berdampak pada bangsanya. Luar biasa. Have confidence in God. Itulah Godfidence dan akan influence in your life. God bless you. Amen. Semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Apapun yang akan terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Engkau Allah yang hadir di tempat ini, kami memberikan korban syukur kami. Dengan segala tantangan apapun yang ada di depan kami memasuki bulan ini bersama dengan Engkau. Godfidence.
influence, biar kami membawa pengaruh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai mengagungkan, meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Percaya bahwa Dia memberi hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja.
biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik, sebab hari yang terbaik, sebab hari yang terbaik. Yes, sebab hari ini hari yang terbaik, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari semua bertepuk tangan. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You, for You are worship You. We worship You, hallelujah, 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 we worship You, for You are good. Sebab Dia baik. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Segala kau, people from every nation and town, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, 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 we worship You, for You are worship You. We worship
kasih kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh mulia, kasih-Mu sungguh sempurna, dan kasih-Mu tak terbatas. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berteriak, terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima Kami berterima kasih, kami bersyukur sebab kasih-Mu yang besar, sebab kasih-Mu yang mulia, kasih Tuhan yang ajaib, kasih Tuhan tanpa batas, kasih-Mu yang sempurna Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan
Haleluya. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang besar, Engkau yang agung, Engkau yang ajaib. Berharaplah kepadanya, sebab hanya namanya yang besar. Yesus, Yesus ajaib, Yesus Tuhan. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkaulah sumber kami, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, kami tahu Tuhan semua adalah anugerah dan kasih karunia kepada kami. Dan yang pasti kami sadar Tuhan bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan untuk hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu akan menjadi kekuatan dan tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami memiliki Godfidence dalam hidup kami. Kami percaya dan kami percaya karena kemampuan Tuhan ada dalam hidup kami. Kuduskan
dan sucikan hati kami, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan memang benar-benar adalah apa yang hikmat daripada Tuhan. Dan kami yang mendengarkan, benih firman itu kami tanam dalam lubuk hati kami. Sehingga benih firman itu jatuh, tertanam dan tumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Apa rungan? Diberkati dengan pelayanan dari RPC. Kasih aplaus dong buat tim RPC kita. Tema kita di bulan Juni ini adalah Godfident in Influence yang diambil dalam Filipi 4 ayat 13 dengan kita memasuki di bulan terakhir daripada triwulan yang kedua dari Authority of Influence atau otoritas yang diberikan untuk kita berpengaruh. Ini adalah triwulan yang terakhir untuk kita belajar bagaimana kita dapat berpengaruh, dan pastinya berpengaruh itu bukan karena kekuatan kita tetapi karena kekuatan Tuhan. Nah sekarang kalau kita baca Godfidence, ini kita ingatnya tentang apa? Pas yang saya pertama kali membaca tema ini, yang ada dalam pikiran saya itu tentang confident. Confident itu adalah self-confident, itu percaya kepada diri kita sendiri. Jadi saya bagi dalam dua, yaitu percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada Tuhan. Rasa percaya diri sendiri yaitu rasa percaya atau tentang keyakinan terhadap suatu kesanggupan untuk kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Jadi kita percaya bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu, itu percaya diri. Percaya diri muncul itu karena proses waktu dan pengalaman yang kita pernah lakukan atau apa yang kita pernah latih dalam kehidupan kita. Nah kadang-kadang kita menyatakan bahwa percaya diri itu berlebihan. Contohnya dalam apa? Tidak bisa dilakukan tapi berani. Itu pun kadang-kadang kita anggap sebagai percaya diri. Sebenarnya itu sebagai apa? Bondo nekat. Atau kelebihan kepercaya diri. Sehingga kalau dengan demikian dapat kita bedakan. Kalau kita percaya kepada diri kita sendiri karena adanya proses waktu dan pengalaman yang kita pernah pelajari. Begitu juga dengan Godfidence. Godfidence tidak mungkin muncul begitu saja. Tetapi Godfidence memerlukan proses waktu juga. Godfidence itu terbagi menjadi dua, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang memegang kendali dan Tuhan yang memberi kekuatan atau kemampuan untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Jadi kita percaya kalau Tuhan suruh kita untuk menyatakan kabar baik atau pergi, atau berada di tengah-tengah serigala, kita pergi. Karena dari situ, itu adalah bentuk percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita belum yakin benar. Tapi sekali lagi saya bilang itu mengalami proses waktu dan pengalaman. Akan muncul yang namanya percaya diri. Percaya Tuhan juga sama. Godfidence yang kedua yaitu memiliki arti percaya bahwa segala sesuatu bahkan hal-hal yang sulit dan menyakitkan dapat bekerja sama untuk kebaikan. Jika kita menyelaraskannya dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi bukan lagi berdasarkan kemampuan kita, tetapi berdasarkan daripada kemampuan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita tidak mungkin dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita dengan kemampuan kita. Tetapi kita dapat melakukannya dengan kemampuan daripada Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup kita. Ada yang pernah kenal enggak dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang? Artinya apa? Tak kenal maka tak sayang. Artinya? Kata asisten satu tidak jelas. Tak kenal tak sayang itu memiliki arti jika kita mengenal,
kita tidak mungkin mengenal orang. Kalau kita tidak mengenal orang, kita tidak mungkin bisa menyayangi orang. Kalau kita tidak kenal orang, kita tidak mungkin mempercayai orang tersebut, benar kan? Ada dari sini yang tidak kenal tapi percaya. Ada enggak? Coba lihat di sebelahnya. Waktu ketemu dengan pasangannya. Dulu pernah kenalan atau dikenalkan? Hah? Dikenalkan atau kenalan itu tetap membutuhkan proses waktu kan? Paling enggak kita kenal dulu. Berani enggak kita ngambil orang yang enggak kita kenal jadi pasangan kita? Kan enggak mungkin. Paling tidak orang tua kita kenal dengan orang tersebut, baru kemudian kenalkan kita. Nah ini, proses ini juga yang terjadi di dalam kekristenan, atau yang sering kita dengar dengan Kristen dengan pengenalan atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah begitu pentingnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Cuma orang sering salah di dalam menanggapi tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu adalah seperti yang terjadi kepada terjadi kepada Saulus ketika ia melihat cahaya terang dan kemudian mendengar suara dari Tuhan. Itu benar. Tetapi apakah cuma itu caranya? Saya pikir tidak seperti itu, tidak menjadi salah satu cara. Ada cara lain di mana kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya ada begitu banyak cara untuk kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Contohnya begini. Waktu saya sakit dan saya disembuhkan, dokter sudah angkat tangan. Semua sepertinya tidak ada harapan. Saya disembuhkan karena saya berdoa kepada Tuhan. Ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan enggak? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kita suka menganggap bahwa semua hal-hal rohani itu harus dapat dibuktikan dengan jasmani. Sebenarnya hal-hal rohani bisa dibuktikan dengan yang sifatnya rohani juga. Dokter sudah angkat tangan, tapi saya disembuhkan. Ini mujizat Tuhan. Dengan tumpang tangan sendiri. Apalagi dengan ditumpang tangani orang lain. Bapak Erwin datang ketika salah satu jemaat sakit dan kemudian menumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tidak ada doa-doa yang lain, cuma dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Orang itu sembuh. Dia mengalami Tuhan enggak? Jangan bilang dia mengalami Erwin. Dia mengalami Tuhan dalam hidupnya karena yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Itu pun termasuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada lagi yang lain, saya kasih beberapa contoh. Kenapa kita bisa percaya Tuhan dan kuat percaya Tuhan sampai hari ini? Karena ada orang yang mementoring kita atau ada orang yang membapai kita sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Saya percaya waktu kita dipanggil oleh Tuhan, belum tentu kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Karena waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita masuk di dalam rencana Tuhan, tetapi kita menolak untuk dipilih karena proses dipanggil dan dipilih itu berbeda. Dipilih membutuhkan satu konsistensi atau keputusan kita untuk kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baru kemudian Tuhan pilih kita. Nah sekarang dari apalagi yang bisa menjadi contoh daripada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Matius 25 ayat 37 sampai 40, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ini adalah diskusi tentang Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 37, maka orang-orang benar itu dan beberapa orang banyak yang ada di situ, maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau engkau haus dan kami memberi engkau minum, dan sebagainya. Lalu kemudian jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Waktu kamu pergi menolong orang, mungkin jawaban dari doa orang tersebut, orang itu berdoa, Tuhan aku sedang kelaparan. Tiba-tiba
Tuhan kemudian mengirim Pak Yeyen untuk pergi. Tergerak hatinya untuk lihat, orang ini lagi ngapain, dia lagi kelaparan kayaknya. Badannya kurus kering, kasih makan. Jawaban doa enggak? Ketemu Tuhan enggak orang ini? Karena apa yang dia doakan terwujud. Sekalipun itu melalui manusia. Melalui siapa, Pak Erwin? Oh, Pastor Yeyen. Oke. Nah, itu juga termasuk Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita kemudian mempatok bahwa harus bertemu dengan Tuhan, melihat secara pribadi atau audible secara telinga. Enggak. Ada begitu banyak cara kita melihat Tuhan. Tetapi tidak banyak keputusan kita untuk mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi dalam kehidupan Paulus. Kita lihat. Kisah Para Rasul 9 ayat 3, saya tidak ambil semua karena nanti terlalu panjang. Jadi di sini dikatakan bahwa sementara menuju ke Damsyik, ketika sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba suatu sinar dari langit memancar di sekeliling Saulus. Kalau kita baca seterusnya, setelah sinar ini memancar, kemudian ada kata-kata yang menyatakan apa? Ada yang ingat kata-kata yang keluar dari cahaya itu apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau? Berarti yang Saulus aniaya siapa? Kan orang Kristen, Pak. Ternyata yang dianiaya adalah Yesus. Orang percaya, Yesus kata akui sebagai dirinya. Nah, kemudian di ayat 7, orang-orang yang ikut bersama-sama Saulus terkejut sehingga tidak dapat bersuara. Karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat apapun. Nah, sekarang kita lihat. Apakah orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus ini ikut menjadi martir Yesus? Tidak dituliskan di dalam Alkitab kan? Hanya mereka mengantarkan Saulus ke Damsyik. Dan kemudian seterusnya Tuhan mengutus Ananias untuk bertemu dengan Saulus. Ananias adalah orang yang mendoakan Saulus sehingga ia dapat melihat lagi dan kemudian dia memperkenalkan pertama kali tentang Yesus yang dia jumpai. Waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita belum kenal Tuhan. Kita hanya bertemu dengan Tuhan. Kita butuh proses. Saulus harus berubah dirinya menjadi Paulus. Baru kemudian dia bisa ikut dengan Tuhan. Ini melalui proses panjang Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya bertemu kemudian langsung berubah dan ikut Tuhan. Enggak. Perjumpaan pribadi, banyak orang mengalami perjumpaan pribadi. Tetapi kemudian waktu perjumpaan pribadi bertobat enggak? Tapi waktu ketemu sama Tuhan, tolong Tuhan, waktu sudah mengalami sakit, mengalami kesembuhan, pergumulan, menemukan jalan keluar, bertobat enggak jiwa kita ini? Bertobat. Tetapi ketika bertobat ini kita tidak bawa kepada Tuhan, kita tidak masuk dalam rencana Tuhan, kita akan kembali merindukan yang namanya perjumpaan pribadi lagi. Kita pengen tetap berada di dalam perjumpaan pribadi. Nah, sedangkan Godfident itu membutuhkan alur seperti ini Bapak Ibu Saudara. Perjumpaan pribadi, jiwa baru atau yang bertobat, masuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Itu penting. Kita perlu masuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dengan apa? Saya enggak bilang harus dengan satu-satunya dengan melayani di sini, enggak. Hidup benar dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak mudah, tetapi memerlukan proses, waktu dan pengalaman untuk kita bisa mencapai yang namanya percaya kepada Tuhan atau Godfident di dalam kehidupan kita. Ini perlu waktu. Hidup dalam kebenaran tidak nyaman, tetapi kita perlu lalui. Kita lihat dalam kehidupan Paulus nih. Nah, sebelumnya kemarin di hari Senin dan Selasa kita sudah GBI Rock Sumbawa mengadakan training untuk berkhotbah. Jadi kalau kita dapat satu tema, kemudian kita dapat ayat peneguhannya, kita kemudian membuat apa untuk menyusun khotbah?
Kerangka khotbah dimulai dengan pertanyaan. Iya, pertanyaan berguna untuk menjawab atau menggali apa isi materi yang akan disampaikan. Nah, kira-kira kalau temanya ini Godfident dan kemudian diambil dari Filipi 4 ayat 3, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalimat pertanyaannya apa nih? Pak Asisten? Kalimat pertanyaan yang tepat kira-kira untuk ini apa? Apa, mengapa, siapa? Siapa? Bisa. Karena kita bisa membuat berbagai macam dari sudut pandang yang Tuhan berikan kepada kita. Pak Erwin? Pak Erwin menjawab mengapa. Saya kebetulan hari ini mengambil tema yang sama, kalimat pertanyaan yang sama dengan Pak Erwin. Mengapa Paulus dapat menanggung segala perkara? Kita gali sekarang. Ada 2 poin, mengapa Paulus dapat menanggung segala perkara menurut ayat Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah sekarang 2 poin ini saya bagi lagi menjadi yang pertama, Kristus yang mencukupkan pelayanan Paulus. Yang kedua, Kristus yang memberi kekuatan. Nah sekarang kita mulai dari poin yang pertama. Mengapa Paulus dapat menanggung segala perkara? Dengan jawabannya Kristus yang mencukupkan dalam pelayanan Paulus. Diambil dari Filipi 11 ayat 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan. Saya bagi lagi supaya kita bisa lebih lagi mendalami tentang ayat ini menjadi 2 hal. Yang pertama adalah Paulus belajar mencukupkan dirinya dalam segala hal. Ingat, kita percaya dalam Tuhan itu kita yang ngambil keputusan, komitmen untuk kita bisa percaya. Kita perlu kenal, baru kemudian kita percaya. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, dan yang kedua, itu segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi Paulus. Nah sekarang kita fokus kepada yang Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan supaya Godfident dalam hidupnya muncul. Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan itu berarti 4 poin saya ambil di sini, yaitu yang pertama hidup yang mengandalkan Tuhan di ayat 13. Yang kedua tidak memberi kesempatan pada kekecewaan ayat 10. Menyesuaikan diri dengan kesengsaraan di ayat 11-nya dan menyesuaikan diri dengan kesejahteraan di ayat 12-nya. Kita bahas yang pertama, ia telah mencukupkan diri dalam segala hal. Kalau kita lihat, waktu Paulus menulis surat di Filipi, kondisi Paulus saat itu adalah ia sedang berada di dalam penjara. Diperkirakan itu terjadi di penjara Roma. Dan pada saat itu Paulus sendiri tidak tahu apakah ia bisa keluar dari penjara Roma atau ia akan mati di Roma, dihukum mati. Situasi ini sangat tidak mengenakan, tetapi seorang Paulus tetap memikirkan pelayanan atau memotivasi orang-orang yang pernah ia layani di berbagai tempat dengan mengirim surat-surat kepada mereka. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat mendukung pelayanan Paulus. Di dalam Filipi 4 ini dituliskan bahwa waktu Paulus pertama kali melakukan pelayanan keluar dari Makedonia, jemaat Filipi adalah jemaat yang memberikan sesuatu bekal kepada Paulus. Dan kemudian pada saat Paulus melakukan pelayanan di Tesalonika, jemaat Filipi ini juga mengirimkan bantuan 1-2 kali kepada Paulus. Padahal Paulus sudah pergi jauh daripada mereka.
Nah, segala dukungan ini bisa saja membuat Paulus sangat bergantung dengan bantuan mereka kan? Karena ini baru pertama kali Paulus melakukan suatu pelayanan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ia harus belajar mencukupkan diri supaya ia dapat kenal Tuhan. Dengan satu cara, yang pertama hidup mengandalkan Tuhan. Masalah sesungguhnya dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulangi, masalah sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan masalah yang sesungguhnya. Mana ya, bingung. Masalah yang sesungguhnya itu bukan terjadi apa yang kita alami, tetapi lebih daripada apa yang kita alami, apa yang kita katakan tentang masalah itu. Misalnya, saya kasih contoh. Saya harus memberi 100.000 kepada Davon. Hari itu saya hanya punya uang 100.000. Masalah enggak kalau saya beli kepada Davon? Masalah. Kalau saya katakan itu sebagai, kalau enggak, saya kasih aja. Masalah enggak? Jadi masalahnya ini tetap ada enggak? Cuma apa yang kita katakan itu lebih besar masuk dalam ini kita. Kadang-kadang kita sakit pun kita bisa bilang, dokter angkat tangan, aduh minta ampun gimana ini. Dokter sudah angkat tangan. Waktu kita mulai menjadikan masalah itu besar, kita lupa ada Tuhan. Jadi jangan pernah katakan satu masalah itu menjadi lebih besar, oke? Nah, Paulus saat kita kembali kepada kejadian tadi, Paulus tuh kalau kita baca di ayat itu, judul daripada pasal ini adalah apa? Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi. Nah, di sini Paulus itu dalam keadaan di penjara, Bapak Ibu Saudara. Menderita enggak dalam penjara? Mungkin Pak Filemon pernah ngalami Pak ya, dalam penjara kan. Yang Bapak pikir tentang penjara apa Pak? Makan, minum atau keluar dari penjara Pak? Keluar. Tapi Paulus tidak memikirkan itu. Paulus lebih memikirkan menulis surat-surat untuk jemaatnya, untuk memotivasi mereka supaya jangan keluar dari imanmu. Jangan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran palsu yang bisa menyesatkan pelayananmu. Jangan berhenti melayani Tuhan. Paulus menuliskan itu semua. Dia tidak memikirkan tentang kapan dia bisa keluar. Nah, dengan demikian, saya kasih lagi pernyataan nih. Sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan kedaulatan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Setuju enggak? Kalau setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sukacita, Bapak Ibu Saudara setuju ya? Sekarang saya tantang lagi nih. Berarti sukacita itu tentang perasaan atau tentang pemahaman? Hah? Sebelah kanan mengatakan tentang? Sebelah kiri? Pemahaman. Oke, sekarang saya tidak bilang ini benar atau sana benar, tapi Bapak Ibu menilai sendiri. Kalau sukacita itu berdasarkan perasaan, waktu kita mengalami hal yang tidak enak, seperti yang dialami Paulus, dia berada dalam penjara. Pak Filemon, mohon maaf Pak Filemon tadi bilang waktu dalam penjara, yang ada dalam pikirannya adalah apa? Sekalipun makan 3 kali Pak ya, makan 3 kali, tidak ada kerja enak-enak, makan 3 kali. Tetapi yang dipikirkan keluar. Paulus berada dalam penjara, dia tidak tahu bisa keluar apa tidak. Dia kira-kira bisa sukacita enggak kalau pakai perasaan? Bisa pakai sukacita enggak? Kalau dia punya pemahaman bahwa hidupku adalah untuk Tuhan dan aku melayani Tuhan, aku mau murni pelayanan untuk Tuhan, sekalipun dalam penjara dia bisa sukacita enggak? Pemahamanmu tentang Tuhan membuat kamu bisa sukacita apa tidak dan tidak tergantung dengan apa yang ada di luar. Nah sekarang, apa yang kita harus ada dalam kehidupan kita?
miliki pemahaman, Bapak Ibu Saudara. Pemahaman nanti akan mengalahkan perasaan. Kalau pakai perasaan, waktu Pastor Yeyen ketemu dengan Ibu Maya, waktu Ibu Maya lagi langsing-langsing, cinta enggak? Pas gembrot gimana? Itu pakai perasaan, tapi kalau pemahaman dia gemuk karena dia melahirkan anak-anakku. Tetap sayang enggak? Nah, oke, kita nggak usah berlama-lama di situ. Yang kedua, tidak memberi kesempatan pada kekecewaan. Ini pengalaman daripada Paulus. Paulus dalam pelayanannya, dia di dalam dasar hati paling dalam dari Paulus adalah, ingat waktu pertama kali Paulus melakukan pelayanannya, dia dibantu oleh jemaat Filipi. Nah kemudian, kira-kira hati Paulus bisa tergantung dengan jemaat Filipi enggak? Paulus ini manusia, saya percaya sekali Paulus bisa tergantung dengan jemaat Filipi. Waktu dalam penjara dia pasti ingat, mana ya jemaat-jemaat ini yang dulunya aku ini dengan bersusah payah pergi kepada mereka. Aku dengan segala pengorbanan harus pergi dan mengorbankan semuanya. Sebelumnya Saulus ini siapa? Dia adalah seorang anak rohani daripada yang namanya Gamaliel, orang nomor 1 pada saat itu dalam imam Farisi. Kemudian adalah anggota Sanhedrin yang adalah kumpulan orang-orang terhormat di dalam Yahudi. Dia melupakan itu semua. Dia melepaskan, dia menganggap itu semuanya sampah, dia pergi. Kira-kira ini kalau kita bilang nih orang DPR lah. Terus dia mau lepaskan itu semua sampai dia harus tidak makan, terdampar, dihina, dipukul dan masuk penjara. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Pilih yang mana? Paulus pilih yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus bisa enggak sekarang dia ngomong, waktu aku di penjara mana orang-orang ini? Mana orang-orang yang aku ini sudah serahkan semua hidupku kepada mereka? Mana mereka? Apa yang mereka perbuat pada hidupku? Paulus tidak menyandarkan kehidupannya kepada orang. Karena kalau dia menyandarkan kehidupannya kepada manusia, kepada benda, dia pasti akan kecewa. Tetapi kalau dia mengaitkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Sekalipun dia berada dalam penjara. Karena pemahaman yang tadi. Nah saya percaya jemaat GB Rock juga sama seperti jemaat-jemaat Filipi. Amin? Kurang kencang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nah sekarang dari sini di Filipi 4 ayat 10 dikatakan dalam hidup saya yang bersatu dengan Tuhan saya merasa bahagia sekali. Sebab setelah begitu, ini saya ambil dari BIMK ya bukan dari terjemahan baru. Sebab setelah begitu lama sekarang kalian sempat lagi memikirkan saya. Ini kira-kira kalau saya baca ini dalam versi penangkapan saya. Setelah sekian lama, setelah begitu lama sekarang kalian sempat lagi memikirkan saya. Artinya ada kekecewaan enggak bagi Paulus? Setelah sekian lama, setelah saya ini butuh bantuan kalian karena saya di penjara. Dia sempat kecewa, tetapi Paulus tidak berlama-lama di dalam kekecewaannya. Ingat apa yang dikatakan oleh trainer kita, Daniere, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, kekelaman itu hanya jangan diam di dalam kekelaman tetapi lewat, berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, di tengah kekecewaan ini Paulus tidak berlama-lama. Kemudian di ayat berikutnya, maksud saya bukannya bahwa kalian sudah melupakan saya. Kalian memang memperhatikan saya tetapi kalian tidak mendapat kesempatan untuk menunjukkannya. Dia menghibur dirinya, dia mengatakan bahwa mungkin ya aku sudah khilaf ngomong ini. Tapi aku tulis lagi. Bahwa apa? Mungkin kalian bukan lupa, tetapi kalian tidak sempat, apakah kesibukan atau kalian tidak dapat informasi saya di mana dan sebagainya. Dia menghibur bahwa dia tidak boleh bergantung dengan manusia. Kalau dia bergantung dengan manusia, dia bisa kecewa. Itu mencukupkan diri. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kesengsaraan. Kalau kita belajar mencukupkan diri, kita harus belajar menyesuaikan dengan kesengsaraan. Paulus tahu apa itu
Paulus tahu apa itu merasa terhina, bagaimana menderita lapar, bagaimana menderita kekurangan. Tetapi Paulus memutuskan untuk tidak dikuasai oleh keadaannya. Filipi 4 ayat 11, saya baca dari BIMK, saya ambil. Saya mengemukakan ini bukan karena saya kekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Dalam situasi yang lain, Paulus berkata, 1 Timotius 6 ayat 7-8, sebab kita tidak membawa sesuatu apa dari dalam dunia, ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa dari keluar daripada dunia ini. Di ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini dan makan cukup. Paulus belajar mencukupkan itu. Kira-kira Bapak Ibu pernah dengar lagu enggak yang menyatakan gini? Hati senang walaupun tak punya uang. Davon tahu enggak lagu ini? Enggak tahu. Jangan merasa rendah diri karena memang zamannya lain ya. Yang nyanyi itu memang zamannya. Nah di sini Kustus memberi judul apa? Bujangan. Lagu ini cocok untuk yang namanya bujangan. Kalau sudah menikah bisa enggak ini? Nggak bisa ya. Nah jadi gini, saya tanya sekarang, kalau begitu kemiskinan menjadi momok enggak yang menakutkan dalam kehidupan kita? Kemiskinan menjadi momok dalam kehidupan kita. Ya, kita harus akui. Siapa yang mau jadi miskin? Uang bukan segalanya, tetapi segalanya perlu. Saya stop saja, biar buat penasaran. Nah sekarang yang kedua, yang keempat, menyesuaikan diri dengan kesejahteraan. Paulus juga harus menyesuaikan diri dengan kesejahteraan, tidak hanya menyesuaikan dengan kesengsaraan. Filipi 4 ayat 12a, saya sudah mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dalam kelebihan. Paulus memberikan nasihat pada Timotius dan kita semua dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan menjelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan, yang ingin cepat kaya. Siapa yang mau lama-lama kaya? Nggak mau kan? Siapa yang mau ingin cepat kaya? Nah, cuma satu orang yang jujur di dalam gereja ini. Di ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ternyata kelimpahan juga menyebabkan tidak pernah puas. Kemiskinan momok, kelimpahan tidak puas. Mana yang kita pilih? Yang terpenting dalam hidup melayani Tuhan itu bukan materi. Sekalipun memang materi kita butuhkan, tapi kita harus memandang materi itu dengan cara pandang teologi dan posisi hati. Kalau tidak, materi ini bisa menjadi Tuhan atau berhala dalam kehidupan kita. Kekurangan, kelimpahan bisa menjadi masalah kalau kita tidak menanggapnya dengan teologi dan posisi hati kita. Kalau kita mengandalkan keuangan, yang akan kita layani adalah orang-orang kaya, yang akan kita prioritaskan orang kaya, supaya kekayaannya dapat kita gunakan untuk pelayanan. Sekalipun itu dengan maksud baik untuk melayani orang miskin dan perkembangan gereja. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak bisa punya pemahaman seperti itu. Gereja, pelayanan, semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk materi atau benda. Atau status. Kalau kita hidup cukup, hidup dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kedua dari Kristus mencukupkan dan dalam pelayanan Paulus adalah dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Rahasia diambil dari kata
Yunaninya berarti masuk dalam misteri, mengajar sepenuhnya atau memberi seorang kenalan dekat dengan sesuatu. Jadi dalam kelimpahan, dalam kesengsaraan atau kekurangan, itu kita perlu kenal dekat. Supaya apa? Kita tahu suasana hati kita gimana. Pada saat Paulus, kita kembali pada cerita awal, pada saat Paulus itu mengabarkan Injil di Makedonia, jemaat Filipi menabur dana untuk Paulus. Kemudian di ayat 15, di ayat 16 dikatakan, waktu berada di Tesalonika, jemaat Filipi pun memberikan dukungan buat Paulus. Kenapa Paulus bisa merasakan bahwa tidak ada hal rahasia dalam hidupnya? Karena Paulus tahu dalam hidupnya, satu hal yang dia tahu dalam hidupnya adalah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pelayanan kita, itu ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam pelayanan. Mungkin tidak melalui kita, tetapi Dia bisa memberikan karunia kepada orang lain. Dan saya percaya karunia murah hati atau karunia memberi diberikan kepada jemaat Filipi oleh Tuhan untuk kemudian mencukupkan pelayanan Paulus. Benar kan? Hingga apa yang menjadi bagian dari Paulus adalah dia selalu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan, Tuhan yang mencukupkan melalui orang-orang. Kalau kita belajar dalam beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu tentang karunia, salah satu karunianya apa? Murah hati kan? Memberi dan sebagainya. Tuhan bisa bergerakkan orang-orang untuk membantu pelayanan. Ingat, kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Kuncinya cuma itu. Nah, sekarang yang kedua. Mengapa Paulus dapat menanggung segala perkara? Jawabannya adalah karena Kristus memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada begitu banyak orang mengambil ayat ini. Bahkan kalau tidak salah, saya pernah nonton ada petinju waktu dia lawan musuh yang hebat, dia tulis di celananya itu. Holyfield ya, waktu lawan Tyson kalau tidak salah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13 ini tuliskan. Nah bagi saya, kalau kita kemarin kita diajarkan bahwa kita mesti ngambil satu ayat untuk kita lihat situasi yang terjadi sehingga kemudian kita mengambil kesimpulan kenapa Paulus menuliskan ini. Begitu ya, Pak Asisten benar? Benar ya, supaya kita jelas kenapa alasan dia mengatakan itu. Nah sekarang mari kita belajar sama-sama. Paulus mengucapkan kata ini bukan karena ia berharap kondisi yang Orang sering merasa begini, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, itu suka disalahartikan dengan apa? Pembalikan keadaan. Sekarang saya sedang mengalami kemiskinan, saya berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung, kemiskinanku dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Supaya aku jadi, sering kan kita dapat tentang itu? Atau kita menyatakan lagi, sekarang aku sedang mengalami kesusahan, sekarang aku sedang menghadapi ujian. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan sehingga ujianku lewat. Bisa enggak? Setuju enggak dengan pernyataan-pernyataan ini? Tetapi kalau kita lihat dari konteks ini, Paulus mengucapkan kata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, itu kondisinya dia sedang di mana? Di penjara. Ada enggak kalau kita baca konteks itu, Paulus sudah mengatakan bahwa aku supaya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia supaya aku keluar dari penjara ini. Tidak ada. Konteksnya dia sedang mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi. Artinya apa? Pada saat Paulus mengatakan ini, dia sedang berkata dalam hatinya, dalam jiwanya. Dia sedang berkata dalam jiwanya. Segala perkara, segala penderitaan,
segala hal yang aku rasakan di penjara ini dapat aku tanggung. Karena aku percaya bahwa Tuhan tetap menyertai aku dalam penjara. Tuhan akan memberikan aku kekuatan untuk aku melaluinya bahkan sampai aku mati. Sekalipun Tuhan tidak mengeluarkan aku dalam penjara. Itu yang menjadi wujud dari perkataan ini. Dia tetap, Paulus menerima keadaannya karena dia percaya kepada kedaulatan Tuhan. Konteks Filipi 4 ayat 10 sampai 20 dituliskan adalah ucapan terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan. Nah kemudian di ayat 4 sampai 10 kita lihat sebagai bukti apakah Paulus di dalam pengucapannya atas segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ini wujudnya benar apa tidak. Lihat Filipi 4 ayat 10, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali kepadaku. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Harusnya dia berkata apa? Aku bersuka cita di dalam jemaat Filipi kan? Karena jemaat Filipi kasih dia lagi, ingat dia lagi. Tetapi Paulus berkata apa? Aku bersuka cita karena dalam Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan yang menggerakkan orang Filipi. Di ayat Filipi 4 ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dia masih dalam penjara, dia pernah ngomong enggak tentang keluar dari penjara? Keluar atau tetap dalam penjara itu urusan Tuhan. Tetapi menjaga hati dan pemahamannya tentang Tuhan itu urusan Paulus. Nah sekarang kita lihat nih. Tetapi ini baik-baik, karena ini menjadi akhir daripada pelajaran kita hari ini. Waktu kita mengalami perjumpaan pertama kali di sini, mungkin kita disembuhkan dari sakit, mungkin kita mendengar suara Tuhan secara audible sehingga kita kenal Tuhan. Mungkin kita mengalami mujizat, mungkin kita mengalami pertolongan atau kasih Tuhan melalui orang lain. Mungkin juga kita bertobat karena kita dimuridkan dalam KK. Ini adalah merupakan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Setelah itu respon kita adalah ini. Jiwa yang baru atau bertobat, mengalami kasih mula-mula. Ketika kita berhenti sampai di sini saja, dengan berbagai macam alasan. Mungkin alasannya adalah ingin selalu tinggal dalam zona nyaman dan zona nyaman. Saya mau terus merasakan kasih karunia Tuhan karena kalau saya keluar, saya ke sini, ini ada padang gurun dan ada lembah kelam. Saya enggak mau, saya takut saya berdosa di sini. Saya takut benturan. Saya takut saya tidak bisa mengasihi orang lain. Saya takut keluar dari zona keintiman dengan Tuhan. Saya tetap berada di sini. Maka saya percaya kita akan kembali lagi merindukan yang ini. Saya tidak mau komitmen. Saya mau cukup mengenal Tuhan. Saya mau bertumbuh dalam pengenalan, tetapi saya tidak mau berbuah. Saya percaya kita akan kembali kepada ini. Kita merindukan kembali ini. Tapi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk pada zona ini. Sekalipun ada padang gurun, sekalipun ada lembah kelam, jangan berhenti, lewati. Padang gurun baik untuk melihat kemurnian hati kita. Lembah kelam mengintimidasi kita, supaya kita bisa lihat Tuhan menolong kita. Kita bisa lihat Tuhan menyertai hidup kita. Waktu kita lewati ini, perwakilan kerajaan Allah, kita enggak bilang ini harus pelayanan. Saya kembali lagi ingatkan, kita enggak ngomong tentang pelayanan di sini, kalaupun salah satunya adalah iya. Tapi belajarlah hidup benar, supaya orang melihat kehidupan benarmu, prinsip-prinsip Kristus dalam hidupmu. Itu semua terjadi di sini.
Sehingga kita kemudian masuk kepada Godfidence ini. Kita percaya dan kepada Tuhan dari dalam lubuk hati kita. Mungkin level pertama semata kaki. Jangan berhenti. Jalan terus sampai selutut. Jangan berhenti. Terus jalan sekalipun itu susah. Sampai sepinggang. Dan akhirnya sampai kita berenang dibawa oleh kehendak Roh Kudus dalam hidup kita. Waktu Godfidence terjadi dalam kehidupan kita, kepercayaan Tuhan, kepercayaan diri kita kepada Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Wujudnya adalah yang pertama, hidup benar menjadi gaya hidup. Apapun yang kita lakukan selalu berpikir tentang hidup benar. Selalu bersyukur dalam segala hal. Saya minta tim present worship mulai maju. Waktu Godfidence mulai ada dalam kehidupan kita, hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Sekalipun penderitaan ada dalam kehidupan kita. Waktu kita sudah memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan kesukaan, bukan dengan beban, sekalipun beban itu ada dan nyata dalam kehidupan kita. Waktu kita menyanyi, waktu kita menyembah, itu bukan dengan sesuatu yang kosong, tetapi dengan pengalaman yang kita alami tentang Tuhan. Ekspresi yang kita keluarkan adalah ekspresi di mana Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama kita nyanyikan ini. Jangan lihat, sekali lagi jangan lihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang. Segala persoalan yang sedang engkau alami sekarang hari ini, jangan katakan itu berat, sebab ada Tuhan yang bisa menanggungnya. Dan Tuhan mau bersama-sama dengan kita, bukan hanya kita sendiri yang menanggungnya. Sebab Tuhan lebih rindu untuk kita punya karakter Kristus dalam hidup kita. Nyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan, renungkan dalam hati kita masing-masing. Tulus dan sempurna mengasihimu, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud.
Kuatkan dan teguhkan hatimu. 2000 tahun yang lalu, yang di atas kayu salib, itu karena saudara dan saya. Kita siapkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Siapkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Dia sudah mengorbankan untuk saudara dan saya. Kita angkat roti yang ada di tangan kita ini. Firman-Mu yang menyatakan, barang siapa yang menerima tubuhmu, menerima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang kekal, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran saudara dan saya. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang kudus. Dan oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah sembuh. Sembuh. Aku sudah sembuh, katakan. Aku sudah kuat, aku sudah dipulihkan, aku sudah sembuh. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur. Syedara rasakan. Kiramana rabota karabase keme kirabase keme kirabate rebeka. Yenda rabase keme kirabase anda rabara. Korabarabase keme karabase keme. Ibora bana kando kama teke monda rebeki manu kumayeba. Keluarganya, biar mereka terus masuk di dalam keluarga, yang masuk di dalam sebuah panggilan-Mu, masuk dalam sebuah pilihan-Mu, sehingga lewat kehidupan keluarganya nama Tuhan akan dipermuliakan Tuhan. Dan kami bersyukur lewat penebusan-Mu atas setiap kami Tuhan, untuk kebenaran yang kami ketahui, karena kami tahu yang memerdekakan kami waktu kami mengetahui kebenaran Tuhan. Kebenaran yang menyatakan bahwa kami tercetak dengan sebuah identitas Tuhan. Karena kami tidak hidup dari apa kata orang, tapi kami hidup seperti apa yang Firman katakan tentang kami. Kami tidak perlu lagi pengakuan, kami tidak perlu
kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup Tuhan. Dan kami nyatakan kalau selama ini ada hal-hal yang tidak nyaman, ada hal padang gurun yang kami lalui Tuhan, kami akan melalui karena dari situlah kami akan memunculkan sebuah respon ilahi. Dari situlah kami akan tercetak sebuah karakter ilahi dalam hidup kami. Dan karena kami kuat di dalam Tuhan. Kalau firman berkata bahwa berbahagialah orang yang kekuatan dalam Tuhan, karena mereka akan terus berjalan sekalipun mereka melintasi lembah bakar. Maka lembah bakar itu akan membuat kami mempunyai seperti mata air Tuhan. Sehingga kami tahu kami akan berbahagia oleh karena Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami hidup oleh karena Tuhan. Dan ini yang kami tahu Tuhan, bahwa setiap apapun yang terjadi buat kami, segala perkara dapat kami tanggung karena Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu kasih karunia-Mu memampukan kami, dan kasih karunia-Mu akan membuat kami menjadi kuat Tuhan. Kalau seperti Musa telah berkata Tuhan, jangan suruh kami pergi kalau Kau tidak menyertai kami. Tapi kami tahu penebusan membawa kami mengalami penyertaan Tuhan. Karena tujuan ilahi-Mu buat kami tidak akan pernah berubah. Dan tujuan ilahi-Mu buat gereja ini tidak akan pernah berubah Tuhan. Dan inilah waktunya Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya atas hidup kami. Mujizat-mujizat keajaiban Tuhan terjadi bagi hidup kami dan bagi hidup gereja ini. Maka kami tahu izin perizinan gereja untuk sebuah tempat peribadatan permanen, dananya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Karena kami tahu hati kami ada terdiri kepada Tuhan, maka kemuliaan-Mu akan dinyatakan buat gereja ini dan buat orang-orang tempat ini. Sehingga kami tahu atmosfer ilahi dalam kami. Sehingga waktu kami keluar Tuhan, kami membawa atmosfer ilahi itu. Kami tidak akan pernah hanya membawa atmosfer ilahi di dalam gereja ini, tapi kami membawa atmosfer ilahi di tempat kami bekerja, di tempat kami berada Tuhan. Karena itu kami tahu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kami benahi dan kami jaga hati kami untuk selalu dalam firman-Mu. Karena kami tidak melihat setiap fakta yang ada dalam dunia, tapi kami melihat fakta kebenaran yang ada dalam firman. Itu yang kami pegang dan kami merdeka oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Dan kamilah orang-orang Tuhan wujudkan sebagai saksi dan bukti dari kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Saat ini kami mengembalikan persepuluhan ini Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena kami juga akan menabur persembahan umum ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami tahu kami tidak akan pernah menuai kalau kami tidak menabur. Tapi karena kami menabur, kami tahu kami akan menuai berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 9 Juni 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zuwento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDM Tony Setiono. Semua berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menenangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening berikut. Pendaftaran Kingdom Leadership Conference 2024 telah dibuka. Pendaftaran awal mulai dari 20 Mei sampai dengan 20 Juli 2024 berada di tarif Rp400.000. Melalui online register, silakan mengunjungi website www.kingdomleadershipconference.org. Mengenai informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person yang tersedia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media, Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, awal bulan ini. Oke, saya menyambut berdiri buat Bapak Ibu yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di tempat kita di GBI Rock Sumbawa. Yang pertama, Bapak Albert Prasetyo. Selamat datang Mas kalian, ya. Ya. Yang kedua, kami sambut berdiri Ibu Anastasia, istri dari Bapak Raja ya. Ya. Selamat beribadah bersama jemaat di Rock Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Dan seterusnya kita akan berdoa bersama mendoakan Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Juni. Ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kita akan sama-sama berdoa dan kita harapkan nanti yang sudah disampaikan di depan, kami minta untuk berdiri di depan dan kalaupun nama-namanya belum tercatat di depan di sini nanti mungkin ada yang berulang tahun juga di bulan Juni, kami persilakan untuk kami. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Bagi Bapak Ibu yang sudah disebutkan dalam video ini atau Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan dan berulang tahun kelahiran tapi tidak disebutkan cuma berulang tahun di bulan Juni ini, silakan maju juga untuk kita doakan. Yang berulang tahun pernikahan di sebelah kiri saya, Mas Adrian kami. Yang ulang tahun pernikahan karena ini ada hadiah yang akan diberikan. Yang ulang tahun pernikahan sebelah kiri. Yang sebelah kanan tolong di sini. Yang mungkin yang di sebelah kanan saya agak ke tengah sini. Jangan takut, jangan takut. Oh. Sekali lagi yang ulang tahun pernikahan sebelah kiri karena ini akan diberikan hadiah. Diberikan hadiah jadi biar lebih mudah. Sedikit nanti videonya agak sulit ini sedikit lagi si Oki bisa supaya bisa rata. Bentar ya. Dan oke, mari kita Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tumpang tangan atas yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan di bulan Juni ini. Kita memberkati mereka. Bapak terima kasih buat hari ini
yang berulang tahun kelahiran. Ketika Tuhan menambahkan usia, Tuhan juga menambahkan hikmat, Tuhan juga menambahkan kemampuan. Tuhan menambahkan pengalaman berharga dalam kehidupan yang berulang tahun kelahiran di bulan Juni ini. Karena hidup itu lebih penting dari segalanya. Dan dalam kehidupanmu, engkau akan melihat Tuhan menyertai engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan melindungi engkau. Dan Dia akan menyertai hidup benar dalam Tuhan. Bagi yang berulang tahun pernikahan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pernikahan yang Tuhan izinkan terjadi ini, Tuhan juga memberikan kemampuan untuk menjadi teladan pernikahan yang diberkati Tuhan, pernikahan yang ada Tuhan di dalamnya. Sehingga dalam pernikahan ini bukan saja melahirkan anak-anak jasmani yang hebat, tapi juga melahirkan anak-anak rohani yang hebat, anak-anak rohani yang dapat meneruskan amanat agung daripada kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dalam kehidupan yang berulang tahun pernikahan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan melihat semua yang terjadi, fakta-fakta di dalam hidupmu, apapun itu, tapi lihatlah apa yang bisa Tuhan buat dalam hidupmu. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua untuk dapat melihat dan memiliki pemahaman tentang Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada, di keluarga, di komunitas, di pekerjaan, di studi, dimanapun kita berada. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya menerimanya, katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua.